Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap siswa SMA Negeri 1 Simpang 5 dengan tema kesadaran siswa terhadap pengelolaan kelas dan kekuasaan kelas yang meliputi kondisi saat pembelajaran beserta fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Kekuasaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran supaya berlangsung dengan baik dan maksimal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Andriani. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Untuk saat ini saya semester 2 dan berada di kelas 2A. Nah, saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 Simpang 5, yaitu Nurdiana. Langsung saja, kali ini saya akan mewawancarai Nurdiana yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Simpang 5. Nurdiana ini kelas 12 ya? Iya. Jurusan Islam. Nah, langsung saja ya, saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Nurdiana. Mohon dijawab ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara Nurdiana sebagai siswa SMA Negeri 1 Simpang 5 menjaga kelasnya supaya tetap nyaman? Saya kan di kelas sebagai sekretaris. Biasanya saya membuatkan jadwal piket agar teman-teman bisa piket sesuai dengan jadwal dan membersihkan kelas. Dan yang kedua, saya sedikit memberitahu teman-teman agar supaya tidak ribut di kelas, biar bisa menjaga ketentraman saat belajar. Karena teman-teman yang ribut itu mengganggu konsentrasi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Biasanya kan guru itu sering menyuruh siswanya untuk membersihkan kelas, membersihkan taman. Kadang ada juga yang menyuruh membuang sampah. Nah, bagaimana sih tanggapan Nurdiana tentang hal tersebut? Apa yang Nurdiana rasakan? Menurut saya itu sih hal yang wajar kalau guru seperti itu, karena itu juga memberi manfaat bagi diri sendiri dan bisa melatih kesadaran seorang siswa tersebut agar bisa hidup lebih bersih. Jadi itu memberi manfaat yang luar biasa ya bagi diri sendiri. Pertanyaan berikutnya, biasanya kan guru itu tidak masuk kelas ya. Nah, guru itu biasanya memanggil ketua kelasnya untuk menyampaikan tugas. Kemudian ketua kelas ini menyampaikan tugas tersebut kepada teman-teman kelasnya. Nah, menurut Nurdiana nih, biasanya teman-teman kelas Nurdiana itu mengerjakan tugas semuanya nggak? Biasanya ada yang mengerjakan, juga ada yang tidak mengerjakan. Nah, untuk yang tidak mengerjakan itu biasanya mendapat hukuman atau konsekuensi nggak dari guru mata pelajaran tersebut? Biasanya iya, seperti diberi tugas tambahan dan juga mengurangi nilai tersebut. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara kalian para siswa itu, biasanya kan ada fasilitas yang jarang digunakan, contohnya seperti ruangan kosong. Bagaimana cara kalian para siswa memanfaatkan fasilitas tersebut? Nah, biasanya kami sebagai siswa ketika ada ruangan yang kosong itu dijadikan tempat pertemuan seperti rapat OSIS, rapat pramuka, rapat piket dan lain-lain. Dan juga di sekolah kita kan ada organisasi desain grafis. Nah, anak desain grafis ini biasanya melukis ruangan tersebut agar terlihat lebih indah dan menarik dan bisa ruangan tersebut dipakai. Oh, jadi kalian itu sama-sama memanfaatkan ruangan tersebut ya, sehingga bisa terpakai. Baik, hanya itulah wawancara yang saya lakukan terhadap Nurdiana. Terima kasih ya kepada Nurdiana yang telah meluangkan waktunya dan sudah berpartisipasi kepada saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup saja ya wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini dengan tema kesadaran siswa terhadap pembelajaran di kelas, bagaimana kondisi kelasnya dan fasilitas yang ada di sekolahnya. Kali ini yang akan saya wawancarai yaitu Kartini dari siswi SMA Negeri 1 Simpang 5. Untuk saat ini Kartini ini kelas 12. Sebelum melanjutkan ke wawancaranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fasilitas sekolah itu. Fasilitas sekolah itu kan merupakan sarana dan prasarana yang telah disediakan sekolah guna untuk menunjang proses pembelajaran supaya berlangsung secara baik. Nah, langsung saja kita wawancarai Kartini. Nah, menurut Kartini itu penting nggak sih fasilitas yang disediakan sekolah itu untuk melaksanakan proses pembelajaran? Kalau menurut saya sih penting ya, karena kan kalau
fasilitasnya, proses pembelajaran pun kan jadi tidak nyaman, tidak mudah bagi siswanya. Kemudian media, kalau misalkan medianya kurang ya, jadi kan siswanya itu sulit untuk memahami materi yang ada yang disampaikan oleh guru. Jadi menurut kami ini fasilitas itu sangat penting ya untuk melakukan proses pembelajaran. Nah selanjutnya, Kartini kan siswi IPA ya, jurusan IPA ya. Nah biasanya IPA itu kan sering melakukan praktikum. Nah untuk melakukan praktikum itu terkadang media yang digunakan itu tidak memungkinkan. Jadi menurut Kartini untuk melakukan praktikum itu efektif atau tidak jika medianya tidak cukup? Kalau menurut saya sendiri kurang efektif ya. Media itu sangat penting dalam proses belajar ya, bagi siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Kalau begitu, solusi apa sih yang menurut Kartini itu bisa membuat efektif jika tidak ada praktikum dilakukan oleh guru? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau menurut pribadi Kartini, guru menyediakan video pembelajaran karena di akhir materi lah, karena kan untuk mengganti praktikum kalau tidak jadi seperti itu. Jadi guru itu harus menyediakan di akhir pembelajaran ini kan guru harus menyediakan video apapun itu ya tentang untuk pengganti praktikum tadi ya. Selanjutnya nih, menurut Kartini fasilitas seperti apa sih yang membuat Kartini itu betah di kelas dan semangat melakukan pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi, kipas angin ya, sediakan kipas angin karena kan kalau panas nih ya bisa terasa gerah di dalam kelas dan mengganggu proses pembelajaran, jadi tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin juga sedikit sediakan fasilitas cermin ya untuk siswa karena untuk menjaga kerapian siswa terutama pada hari ini. Saya akan bilang kepada pihak sekolah untuk menyediakan kipas angin dan cermin di kelas Kartini. Kartini sebagai siswi SMA Negeri 1 Simpang 5 ini, ada gak sih saran atau pesan yang ingin Kartini sampaikan kepada pihak sekolah kalau pihak sekolah atau guru-guru Kartini ini melihat video kita kali ini? Saran saya untuk pihak sekolah maupun guru nih ya, tolong sediakan InFocus untuk memenuhi video pembelajaran karena kan bisa mengganti praktikum yang tidak jadi biasanya. Mungkin itu aja saja. Mungkin hanya inilah wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kartini dari SMA Negeri 1 Simpang 5 yang telah menyempatkan waktunya untuk sedikit sharing-sharing lah ya terhadap apa yang dirasakan sebagai siswi di SMA Negeri 1 Simpang 5 ini. Demikianlah wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada siswa SMA Negeri 1 Simpang 5 yaitu Kartini dan Nurdiana atas partisipasi yang telah meluangkan waktunya untuk berwawancara. Saya Lisa Afriyadi, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.